Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, NIM saya E2019-1006, prodi saya Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi bagaimana sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Saya akan menjelaskan atau mengkaji terlebih dahulu tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Apa sih pentingnya mempelajari sejarah Islam itu? Menurut saya, mempelajari peradaban Islam adalah supaya kita tahu bagaimana proses dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang yang kita alami sekarang. Nah, peradaban Islam sendiri adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Lalu, apa sih pengertian ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Contoh pengertian ilmu pengetahuan yaitu dalam konsep ilmu tajwid, yaitu idgham biguna, idgham bilaguna, yang masuk tanpa nun dan masuk dengan nun. Yang kedua, matematika. Contohnya 1 tambah 1, yaitu pasti di situ ada konsep yang tertera. Dan yang ketiga, contohnya fisika kimia. Fisika kimia membutuhkan percobaan. Yang kelima, ilmu sosial. Ilmu sosial bisa kita observasi. Nah, lanjut dengan kriteria ilmu pengetahuan. Di sini ada 6 kriteria ilmu pengetahuan, yaitu 1. Memiliki objek yang jelas. Contohnya itu seperti harus ada yang dikaji. Nah, yang kedua, memiliki metode tertentu. Contohnya metode kuantitatif, metode kualitatif. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Contohnya ada kerangka pikiran, yaitu hitungan 1 sampai 10. Nah, yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Contohnya bisa diterima oleh akal. Yang kelima, kebenaran bersifat objektif, yaitu pengaruh harga terhadap konsumen, contohnya ya. Yang keenam, memiliki tujuan. Maksudnya apa yang didapatkan itu harus memiliki hasil. Nah, lalu lanjut ke manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Ada 3 manfaat, yaitu kegunaan edukatif, kegunaan inspiratif, dan kegunaan rekreatif. Yang pertama, kegunaan edukatif. Kegunaan edukatif itu bagaimana sih? Kegunaan edukatif yaitu bagaimana kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, yang kedua, kita juga pembelajaran harus dengan cara yang sopan dan santun. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Kegunaan inspiratif yaitu inspirasi-inspirasi Islam yang pada zaman nenek moyang dahulu atau pada masa Islam dahulu. Yang ketiga, rekreatif. Rekreatif itu apa sih? Rekreatif yaitu kreasi pada Islam terdahulu. Menurut saya yang dapat kita kaji dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu kita bisa mengkaji tokoh-tokoh Islam, bagaimana perjuangan mereka yang mempelajari sejarah Islam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Sekian tanggapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.